Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang dahsyat, hari yang luar biasa dan hari yang penuh dengan keajaiban. Bukan hanya Dia Tuhan yang terus melakukan keajaiban di dalam hidup setiap kita dan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hari ini saya rindu berbagi Rema buat setiap saudara. Saudaraku, kerinduan Tuhan adalah setiap kita berbuah. Bahkan kerinduan Tuhan bukan cuma sekedar berbuah, tetapi berbuah lebat dan berbuah tetap. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup setiap kita. Saya akan bacakan di Titus pasal yang ketiga ayat 14. Karena orang-orang kita harus belajar menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan sehingga kehidupan mereka akan berbuah. Ujungnya adalah kehidupan kita harus berbuah. Kita ini ditetapkan oleh Tuhan untuk kita berbuah. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ini kerinduan Tuhan. Oleh karena itu buat setiap kita yang percaya kepadanya, tetapkan di dalam hati kita. Sejak pertama kita percaya kepada Yesus, taruh pengertian, rema, iman di dalam hidup kita untuk setiap kita berbuah, bahkan berbuah tetap dan berbuah lebat. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita dipilih, untuk itulah kita ditebus, dan untuk itulah Yesus membayar lunas setiap dosa-dosa setiap kita. Pertanyaannya, mengapa kita mesti berbuah lebat? Kenapa kita mesti berbuah tetap? Yang pertama adalah kita akan memuliakan Bapa Surgawi kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Cara sederhana untuk kita memuliakan Bapa Surgawi kita adalah berbuah lebat. Berbuah tetap dan berbuah banyak. Nanti kita akan lihat buah-buah apa saja yang kita mesti hasilkan buat Bapa Surgawi kita. Karena Dia pengusahanya. Yang kedua adalah kita adalah murid Kristus. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ciri dari murid Kristus adalah berbuah lebat. Berbuah. Murid Kristus harus berbuah. Karena itu yang sudah Tuhan tetapkan. Yang ketiga, kenapa kita mesti berbuah? Apapun juga yang kita minta untuk tujuan berbuah lebat, maka Bapa Surgawi akan kabulkan. Yohanes 15 ayat 16 katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku yang menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kalau kita mau Tuhan menjawab doa-doa kita, permohonan-permohonan kita, mintalah bagian-bagian, hal-hal yang menunjang, yang mendukung untuk alasan kita berbuah lebat. Kalau kita nggak punya motor dan kita katakan, Tuhan, aku punya anak binaan banyak, aku mesti besuk dari ujung ke ujung. Kalau aku naik angkot, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Aku minta motor supaya aku bisa efektif di dalam melayani jiwa-jiwa. Saya percaya doa-doa seperti itu doa-doa yang akan direspon dengan cepat oleh surga. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita berbuah lebat? Saudara, Alkitab memberikan patron yang sederhana yang kita bisa ikuti. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat
Apa? Tinggal di dalam Kristus. Bangun keintiman dengan Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Hidup yang menempel dengan Kristus. Di dalam firman-Nya, saat teduh setiap hari. Bangun kehidupan saat teduh yang ajeg dan bertumbuh. Punya waktu-waktu untuk kita berdoa. Setia di dalam kita puasa. Punya waktu-waktu konstan dan ajeg di dalam kita membangun mezbah penyembahan kita. Itu membuat hidup kita tinggal di dalam Kristus. Nah, pertanyaannya seperti ini. Lalu buah apa yang kita mesti hasilkan? Saudara, saya mau fokus hanya di 3 buah yang orang percaya harus hasilkan, dan itu berbuah lebat. Yang pertama adalah buah karakter. Galatia 5 ayat 22-23 katakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh, ini bukan buah-buah roh, tapi buah roh, satu buah dengan berbagai macam rasa. Seperti dulu di zaman saya ada, kecil, saya mengerti ada satu permen namanya nano-nano, ya kan, rasanya banyak. Itulah buah roh. Tuhan mau di dalam keseharian kita mengembangkan buah karakter Kristus di dalam hidup setiap kita, sehingga hidup kita menjadi surat pujian yang terbuka. Kalau dulunya kita tidak rajin belajar, setelah pengenalan kita akan Kristus, harusnya kita bukan cuma rajin belajar, tetapi kita terus bertumbuh untuk kita ngajari orang di dalam subjek pelajaran itu. Bangun karakter, sehingga Yesus dimuliakan lewat hidup setiap kita. Karakter-karakter apa yang kita mesti bangun? Yang ada di buah roh itu. Yang kedua adalah buah jiwa-jiwa. Paulus syarat dengan kata-kata yang menarik. Jiwa-jiwa dia ibaratkan sebagai anakku yang sah di dalam iman. Mahkotaku, sukacitaku, itu yang Paulus sampaikan. Karena itu yang kedua adalah kita sebagai orang percaya harus menghasilkan buah, yaitu orang percaya baru. Kalau orang percaya tidak menghasilkan buah, yaitu orang percaya yang baru, jangan-jangan kita belum percaya kepada Tuhan. Karena untuk alasan kita menghasilkan buah orang percaya baru, kita dipanggil dan dipilih dan ditebus. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasih, yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudara yang kekasih. Itu sebutan yang ajaib yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah buah pengenalan akan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Mengenal secara pribadi Kristus. Karena kalau kita mengenal secara pribadi Kristus, kita akan mengalami pertumbuhan yang ajaib. Dari hari ke hari kita terus mengenal dan kita terus berjumpa dengan Kristus. Dan semakin hari semakin kita bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati.